Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya secara pribadi senang sekali pada hari ini bisa mengunjungi Anda semuanya, tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Dan kalau hari ini kita bisa bertemu, masih bisa berjumpa, masih bisa berbagi kebenaran firman, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu bersyukur, kita perlu berterima kasih kepada Tuhan karena kesempatan di mana kita boleh mendengarkan kembali firman-Nya. Saudara-saudara, saya sungguh percaya bahwa hidup mati kita ditentukan oleh kebenaran firman-Nya. Itulah sebabnya benar apa yang dikatakan oleh kitab Pemazmur. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai yang berbuah pada waktunya, yang daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengar baik-baik. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan adalah produk dari ketaatan kita menjalankan kebenaran firman. Amin. Jadi orang-orang yang taat menjalankan firman, orang-orang yang setia hidup dalam kebenaran pasti akan menyaksikan keajaiban demi keajaiban. Dan hari ini saya mau mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam keajaiban. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan atmosfer keajaiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Hiduplah dalam mimpi ilahi atau hiduplah di dalam rencana ilahi. Amin. Saudara-saudara, saya percaya hari ini saudara bisa bersama-sama bergabung di Making Life Better. Bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan punya rencana juga bagi kehidupan Anda. Karena apa yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kita bisa hidup di dalam rencana ilahi. Namun sebelumnya, izinkan saya menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung ini. Ada beberapa yang sudah bergabung. Izinkan saya menyalami David yang sudah bergabung, ya, David Jami. Kemudian saya mau menyalami Yeni Mendila yang sudah bergabung juga, amin. Yeni Eni juga yang mengatakan amin. Kalau boleh saya tahu, Bapak Ibu nonton dari kota mana, sehingga saya bisa menyapa sahabat-sahabat Anda juga. Siang ini siang yang istimewa karena saya rindu berbagi kebenaran firman yang barangkali ini bisa menjadi pewahyuan bagi Anda untuk sisa hidup Anda. Mengubah cara Anda menjalani hidup, mengubah cara Anda menjalani pelayanan, mengubah cara Anda menjalani usaha, bahkan cara Anda menjalani pernikahan, ya kan? Saya mau menyalami Rita Poyilu yang barangkali nonton dari mana Ibu Rita. Tolong kasih tahu saya. Jiha Harvard, ya, dari Sarawak, Malaysia. Saya menyalami. Salam selamat siang untuk semua yang di Malaysia, ya. Apa kabar? Aichen juga yang juga baru bergabung dari Depok. Salam untuk Anda, teman-teman yang ada di Depok dan sekitarnya, Bogor, Cirebon yang selalu bergabung. Kemudian saya mau menyalami fellow Homer yang ada di Sorong juga. Jangan lupa dengarkan Radio Suara Papua yang bikin hidup lebih baik. Saudara yang mendengarkan firman melalui radio kita yang ada di Sorong. Pak Wahyu, thank you very much. Siap diberkati oleh kebenaran firman yang akan disampaikan katanya. God bless you Pak Paulus dan saudara semua. Thank you Pak Wahyu. Berkat Anda buat Pak Bowo sudah ditransfer, sudah dikirimkan. Tuhan memberkati. Thank you untuk persembahannya. Ini Cahaya Lase, salam dari Nias. Saya mau menyalami yang dari Nias, terutama yang di Teluk Dalam, Panti Asuhan Mercy yang ada di sana, Ibu Rogati, Bapak Sudirman yang sudah setia menjalankan pelayanan panti yang ada di sana. Demikian juga radio Mercy di Gunung Sitoli, ya, saudara-saudara yang mendengar dari Gunung Sitoli, saya mau menyampaikan salam buat Anda. Esther Ondi, salam dari Papua, ya, luar biasa. Demikian juga buat Betty Abudi, haleluya. Rawita Harsen yang nonton dari Tamiang Layang.
Saya masih ingat saya pernah KKR di Tamiang Layang beberapa tahun yang lalu, Ibu, bersama dengan Pak Rukiat dan kawan-kawan. Ada pos pelayanan di JAR pada waktu itu, dan saya senang sekali kalau bisa menyalami saudara-saudaraku yang ada di Tamiang Layang, di JAR, sekolah Alkitab yang ada di sana, dan teman-teman yang ada di sana. Salam untuk Ibu dari Ibu Ciha tadi. Kabar baik, Pastor, hampir setiap hari dengar khotbah. Puji Tuhan, selalu diberkati. Saya senang sekali. Rita dari Denpasar, Ibu Rita, puji Tuhan. Magdau Meria dari Sarawak juga, banyak yang dari Sarawak. Saya mau menyalami Anda semuanya. Elias, thank you, ini sahabat setia yang selalu mendengarkan, selalu mengikuti. Bu Dortia Mako yang selalu mengikuti dari Singapura. Salam untuk semua sahabat di Singapura, di Hong Kong, di Macau, di Taiwan, di Kuala Lumpur ya, yang setia mengikuti program kami. Ibu Yulia juga salam. Kemudian Ellen dari Ambon, salam. Salam Ibu Ellen, thank you very much sudah bergabung, dan Neira dari Malaysia juga. Saya mau menyalami saudara Rusman, saya mau menyalami Rusmala Lumbagaul. Salam dari Sumatera Utara, Horas. Horas, Ibu, thank you very much sudah bergabung. Masih ada saudara-saudara kita yang baru bergabung, saya mau menyalami Anda semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai hidup dalam visi ilahi. Catat baik-baik, pelajaran hari ini sangat penting bagi Anda sekalian yang sedang menekuni pelayanan, usaha, pekerjaan, apapun juga. Ya, ini dari Christina Tina ya, dari Malaysia juga. Thank you sudah bergabung, saudaraku yang baru bergabung juga. Saya menyalami Bu Nuni Ita yang juga bergabung, katakan selamat melayani. Nikki Brown Anwar ya, yang juga menyalami kita. Thank you very much. Saudara yang baru bergabung, silahkan bergabung dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Anda. Ibu Elizabeth Sumiati juga yang dari Cirakas baru bergabung, dan saya mau menyapa Anda semuanya yang baru bergabung. Senang sekali hari ini, dan saya ingin juga di akhir dari ceramah atau khotbah ini saya ingin mendoakan Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau ada doa, pokok doa jangan lupa disampaikan. Thank you very much. Nah, Bapak Ibu, saya mau memulai dengan ini, bahwa di dalam hidup ini Anda harus berani hidup di dalam mimpi atau visi ilahi. Mengapa? Oleh karena visi Tuhan, rencana Tuhan, mimpi Tuhan itu luar biasa. Ya kan? Mengapa luar biasa? Karena Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancanganku mengenai kamu. Ini kata Tuhan. Yaitu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan di dalam terjemahan The Message dikatakan, I know what I'm doing. I know what I'm doing, kata terjemahan The Message. I will take care of you. Dia bilang, I will take care of you. I will never abandon you. Itu di dalam terjemahan The Message. Jadi Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Tuhan punya rencana yang memberikan harapan. Jadi itulah sebabnya hiduplah di dalam rencana Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya mengatakan kepada Anda semuanya bahwa dalam hidup ini biasanya kita memiliki mimpi. Ada 3 macam mimpi. Saya katakan 3 macam mimpi. Yaitu mimpi pada waktu mata Anda terpejam. Mimpi sebagai bunganya tidur. Mimpi yang Anda dapatkan waktu Anda tutup mata. Menurut survei, mimpi ini jangan terlalu Anda percayai, karena 99% mimpi ini tidak akan terlaksana. Ini contoh. Anda mimpi dikejar-kejar ular. Saudara-saudara, kemudian saudara ketakutan. Nanti jangan-jangan ada ular betulan yang akan mengejar saya. Itu tidak benar. Mimpi yang adalah hasil daripada bunga tidur yang datang pada waktu Anda tutup mata, itu 99% tidak bisa dipercaya.
Jadi jangan gara-gara saudara mimpi dikejar ular, kemudian saudara menjadi pribadi yang ketakutan. Jadi saudara jangan terlalu percaya mimpi yang Anda miliki pada waktu Anda tertidur. Zaman dulu ada orang yang selalu menafsirkan mimpi dan dihubungkan dengan angka. Ya kan? Wah, saya mimpi melihat ada ikan yang datang ke tempat saya. Kemudian saudara cari di buku primbon. Oh, artinya ikan itu apa? Angka 257. Kemudian beli angka togel misalkan. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, saya mau mengatakan kepada Anda, penjudi-penjudi yang berdasarkan mimpi banyak yang bangkrut, banyak yang rugi, banyak yang melarat, banyak yang tidak berhasil. Jangan percaya pada mimpi yang adalah bunga tidur. Jangan percaya 100%. Lebih bagus saudara mimpi ketika mata terbuka. Nah, ini saya mau menjelaskan apa itu. Mimpi yang Anda miliki ketika mata terbuka itu jauh lebih bermakna daripada mimpi yang Anda dapatkan waktu Anda tidur. Anda pasti bertanya, loh Pak, mimpi waktu mata terbuka itu mimpi apa? Mimpi pengen punya rumah sendiri. Oh, tidak ada salahnya. Saudara bekerja, saudara cari uang, saudara berusaha kemudian mengumpulkan uang bisa bangun rumah sendiri. Oh, mimpi pengen membuka sebuah pelayanan. Oh, itu bagus sekali, ya kan? Dan mimpi pengen jadi artis. Mimpi ingin menjadi politikus, menjadi gubernur, bupati, tidak ada salahnya. Cuman, tidak semua yang Anda mimpikan akan jadi kenyataan. Anda harus sadar itu. Saya pernah mimpi pengen jadi ABRI, contohnya. Saya ikut tes AKABRI, saya menjalani semua ujian, bahkan sampai di sidang penentuan terakhir, semua ujian tes saya lulus, tapi saya tidak jadi. Ternyata Tuhan sudah punya mimpi buat diri saya. Tuhan sudah punya rencana buat diri saya untuk apa? Untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara ketemu waktu saya umur 12 tahun, 13 tahun waktu di SD atau SMP ditanya, Wiratno, nama saya di kampung Wiratno, kalau besar mau jadi apa? Saudara-saudara, tidak ada satu kata di benak saya mau jadi hamba Tuhan, tidak ada. Tidak ada ide mau jadi pendeta. Saya lahir bukan dari keluarga Kristen. Jadi tidak ada di benak saya terbersit mau jadi pendeta, tidak ada. Tapi Tuhan sudah punya rencana. Rencananya itu rencana yang mendatangkan damai sejahtera, rancangan untuk hari depan yang penuh harapan, dan bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Itu rancangan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara untuk coba masuk di dalam mimpinya Tuhan. Masuk dalam visinya Tuhan. Karena Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi, aku tahu rancanganku mengenai kamu, yaitu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan yang mendatangkan celaka. Rancangan hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan sudah punya rencana buat hidup saudara. Tuhan punya rencana buat anak-anak saudara. Tuhan bahkan punya rencana buat suami saudara. Tuhan punya rencana buat keluarga saudara. Tugas Anda sekarang adalah menangkap visinya Tuhan, menangkap mimpinya Tuhan. Kemudian saudara berjalan bersama dengan Tuhan, menjalankan visinya Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, saudara-saudara, saudara mulai mendekatkan dirimu kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ikuti nasihat-nasihat hamba Tuhan. Dalam hidup ini mau apa? Karena di setiap mimpi yang Tuhan berikan selalu ada provisi. Di dalam setiap visi selalu ada provisi. Nah, saudara-saudara, saya mau bertanya, Anda punya visi? Apa itu visi? Mengizinkan masa depan ke masa kini. Anda sudah bisa melihat masa depan Anda di masa kini. Sudah tahu kira-kira 10 tahun yang akan datang Anda mau melakukan apa? Sudah tahu kira-kira 15 tahun yang akan datang saudara mau melakukan apa? Belajarlah menangkap visi itu. Itu bagus buat pelayanan, itu bagus buat usaha, itu bagus buat pernikahan. Mulai sekarang saudara memimpikan itu. Mungkin saudara mengatakan, aduh Pak,
Saya ini tidak berani bermimpi. Karena apa? Saya takut gagal. Tidak perlu takut gagal. Kalau visi itu dari Tuhan dan saudara berjalan dengan Tuhan, saudara dengar baik-baik. Tuhan kalau meminjamkan visi kepada Anda, Tuhan bertanggung jawab untuk menyelesaikan visi bersama dengan Anda. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara, peka. Tangkaplah apa itu visi dari Tuhan. Jalani visi itu. Nanti Tuhan akan menyediakan yang namanya provisi. Jadi tugas saudara sekarang adalah in line with His vision. Satu garis dengan visinya Tuhan. Sebab saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara yang dulu pengen jadi ABRI, pengen jadi dokter, pengen jadi sopir, pengen jadi pilot, pengen jadi kondektur, apapun namanya. Anda tidak jadi, tapi sekarang saudara melakukan sesuatu yang saudara merasa, wow, saya tahu ini dari Tuhan. Saya tahu ini panggilan hidup saya. Waktu saudara meyakini, oh ini dari Tuhan, ini visi dari Tuhan, saudara akan melakukan hal yang besar. Karena apa? Karena Alkitab di dalam Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Saya mau mengajak saudara membaca ayat ini. Saudara-saudara, Efesus 3 ayat 20. Tolong saudara catat ya. Ini ayat luar biasa. Kebenarannya luar biasa. Makanya saya mau saudara membaca ayat ini. Karena di dalam ayat ini dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Dengar baik-baik. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bunyinya seperti ini. Tolong ya, didengar baik. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah yang bisa melakukan jauh lebih banyak. Kalau Anda segaris dengan visi Tuhan, kalau Anda menghidupi visi Tuhan, kalau Anda hidup dalam rencana Tuhan, tidak perlu takut. Amin. Anda tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan mampu menjalankan rencananya. Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda sekarang ini perkirakan. Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak, kata firman Tuhan. Jadi jangan kaget ketika Anda hidup di dalam rencana Tuhan, Anda akan menyaksikan hal-hal yang besar yang di luar kemampuan kita, di luar kesanggupan kita, di luar harapan kita, di luar nalar kita. Tuhan bisa melakukan itu. Amin. Saya tidak pernah membayangkan akan menjalankan 12 panti, 14 PAUD, 50 stasiun radio. Tidak pernah membayangkan, karena saya tidak sanggup. Kalau saya memikirkan diri sendiri atau kekuatan diri sendiri, saya tidak akan mampu melakukan itu. Tetapi karena itu visi dari Tuhan, maka Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlukan. Maka waktu Anda terjun dalam visinya ilahi, atau saudara menangkap visi Tuhan, atau saudara dipinjami visi oleh Tuhan, atau saudara segaris dengan visinya Tuhan, lihat dirimu sendiri nanti Anda akan melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara, sekarang tangkaplah visi ilahi dalam hidup saudara. Beranilah bermimpi bersama dengan Tuhan. Jangan takut melangkah, jangan takut memulai, jangan takut mengerjakan, jangan takut menjalankan. Karena kalau itu visi dari Tuhan, Anda pasti akan disertai Tuhan, Anda pasti akan dimampukan oleh Tuhan, Anda pasti akan melihat keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Amin. Saya mau tanya, apa itu bedanya mimpi atau visi dengan ambisi? Nah, punya ambisi itu harus ada. Tetapi kalau hidup sekali hanya berambisi untuk memuliakan diri sendiri, saya pengen jadi gubernur supaya semua orang tahu saya punya kuasa. Saya pengen jadi artis supaya terkenal, supaya orang tahu bahwa saya ini hebat. Kalau itu ambisi Anda, dengar baik-baik, Anda bisa-bisa terbentur. Karena kalau itu ambisi, itu hanya untuk memuliakan diri sendiri. Kalau itu visi
Visi itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau itu visi dari Tuhan, yang dapat kemuliaan, dapat kehormatan, dapat kebesaran adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya saya mau tanya, apa visi Anda dalam hidup Anda? Punya enggak saudara memproyeksikan diri mulai dari sekarang, 5 tahun lagi saya mau melakukan ini, saya mau menjalankan ini, saya mau memulai ini. Punya atau tidak? Kalau itu visi dari Tuhan, bagaimana saya tahu, Pak? Caranya adalah, kalau apa yang Anda mimpikan tidak bisa Anda lakukan sendiri, karena untuk menjalankan itu Anda harus melibatkan Tuhan, itulah mimpi dari Tuhan. Kalau itu visi dari Tuhan, saudara harus melibatkan Tuhan untuk mencapai visi ilahi itu. Amin. Saya punya mimpi satu, pengen membangun rumah lansia untuk para hamba Tuhan. Wow, saudara-saudara, saya punya visi untuk menolong hamba-hamba Tuhan yang tidak punya rumah, hamba-hamba Tuhan yang tidak punya tempat untuk berteduh, yang sudah umur dan tidak tahu bagaimana nanti hidupnya. Saya pengen sekali menyantuni atau menolong mereka punya tempat. Kalau di luar negeri namanya retirement village. Ada tempat untuk para hamba Tuhan yang sudah tidak melayani, sudah umur. Ada tempat khusus untuk menolong mereka. Saudara-saudara, saya rindu itu. Itu mimpi. Tentu saja saya tidak punya uang. Saya tidak punya tanah hari ini. Saya tidak punya dana. Tetapi karena itu mimpi dari Tuhan, saya percaya suatu saat Tuhan bisa memampukan kami, menolong kami untuk bisa meraih mimpi itu. Itu mimpi dari Tuhan. Itu visi. Karena itu dari Tuhan, maka saya harus melibatkan Tuhan untuk meraih itu. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara semua untuk berani bermimpi, berani bervisi buat Tuhan, karena tidak ada ruginya bermimpi buat Tuhan. Kalau toh mimpimu tidak menjadi kenyataan, Anda masih untung. Saya pernah punya mimpi daripada tidak punya mimpi sama sekali. Jangan takut gagal. Karena kalau kita gagal adalah bagian dari proses kehidupan. Amin. Jadi itulah yang saya mau tanamkan kepada saudara. Nomor 1, Allah punya rancangan yang indah, rancangan hari depan buat Anda, visi bagi Anda, visi untuk mendatangkan damai sejahtera, visi yang memberikan pengharapan. Yang kedua, kitab Efesus mengatakan bahwa Allah bisa melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang kita lakukan hari ini. Kemudian di dalam kitab Wahyu, saudara akan menemukan sebuah kebenaran, saudara-saudara. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8 mengatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak akan menyangkal namaku. Dengar, lihatlah, aku telah membuka pintu. Kalau Allah yang memberi visi, Allah mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara, dan Allah sudah membuka pintu untuk engkau meraih visi ilahi, tidak ada tangan yang bisa menghentikan. Tidak ada tangan yang menutup pintu saudara. Tidak ada tangan yang bisa menghalangi saudara. Tidak ada kuasa, kekuatan, birokrasi, siapapun juga yang bisa menahan Anda. Amin. Jadi itulah sebabnya saya mau mengajak saudara-saudara, bagaimana caranya bisa melangkah ke pintu itu. Bangun. Bangun dari keterpurukan. Bangun dari kegagalan. Kembali menatap pintu bahwa Tuhan sudah membuka pintu untuk Anda melangkah meraih visi itu. Kalau kemarin pernah gagal, kemarin saudara pernah kecewa, kemarin saudara pernah barangkali sudah merasa putus asa karena tidak pernah meraih apa yang Anda mimpikan, hari ini bangkit kembali. Bangun kembali iman saudara, raih apa yang Tuhan taruh di hatimu. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dan bangkit melangkah. Dengar, miliki visi dari Tuhan, yakini bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang lebih besar jauh daripada apa yang Anda pikirkan. Dan dengar, Allah punya jaminan, Dia sudah membuka pintu. Dan kalau Allah sudah membuka pintu, tidak ada satu tangan manusia yang bisa menghalangi. Mungkin ada rintangan,
mungkin ada halangan, mungkin ada cobaan, mungkin ada kesulitan. Itu bagian dari perjalanan. Tapi bersama dengan Tuhan, Anda akan mampu mengalahkan semua rintangan itu. Amin. Jadi jangan takut dengan rintangan, jangan takut dengan halangan, jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan persoalan, jangan takut dengan kekurangan. Waktu saya memulai pelayanan radio, saya tidak punya uang. Waktu kami memulai menampung bayi di Bali dulu, sebelum ada yayasan panti asuhan, saya tidak punya uang. Tapi kami pernah menyelamatkan 16 bayi. Waktu kami memulai pelayanan radio, saya tidak ada uang. Tetapi ada pengusaha dari Surabaya yang tiba-tiba menelpon saya, "Pak, saya mau terbeban untuk membuka pelayanan radio." Waktu kami mau membuka pelayanan radio di Sumba, ada pengusaha dari Kelapa Gading yang panggil saya. Dia serahkan uang 25 juta untuk beli alat. Saudara-saudara, saya mengatakan, kalau visi itu dari Tuhan, Anda hanya perlu yang namanya ketaatan dan keyakinan dan keberanian. Karena apa? Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melangkah dan kemauan untuk taat sampai visi itu terlaksana. Amin. Saudara-saudara, alangkah indahnya ketika kita sudah bisa pada akhirnya mencapai visi yang dari Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan bersukacita dan mengatakan, terima kasih Tuhan, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan pekerjaan yang besar. Amin. Saya mau menantang saudara yang mungkin selama ini punya mimpi, punya visi mentok, batal, gagal, tidak jadi terlaksana karena Anda kecewa, Anda putus asa, Anda pulang balik ke belakang sana, Anda tidak berani melanjutkan, dan hari ini Anda ditegur oleh firman dan mengatakan, ayo bangkit, ayo bangun, ayo melangkah, ayo berani setia, ayo berani berkorban, lakukan bagianmu. Yang engkau tidak bisa melakukan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan melakukannya buat saudara. Amin. Mungkin itu menyangkut usaha, mungkin itu menyangkut pelayanan, mungkin itu menyangkut masa depan, mungkin itu menyangkut pelajaran, mungkin itu menyangkut apapun juga. Kalau saudara mengatakan, Pak Paulus, saya mau berani melangkah bersama dengan Tuhan. Taruh tanganmu di dada, saudara-saudara. Saya mau berdoa buat Anda. Amin. Taruh tanganmu di dada biar Tuhan menjamah saudara. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang mendengarkan program ini, yang rindu dijamah oleh kebenaran firman-Mu, dan sudah ada visi, ada mimpi, bahkan ada kerinduan untuk melakukan atau menjalankan visi ilahi. Tapi selama ini kami takut melangkah, takut gagal, takut memulai. Hari ini kami diteguhkan oleh kebenaran firman. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kami mau menjalankan semuanya ini bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kami bisa melakukan hal-hal yang luar biasa karena janji firman-Mu bahwa Allah bekerja dalam diri kita dan mampu melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa yang kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Saudara-saudara, saya senang sekali hari ini. Saudara-saudara mendengarkan kebenaran firman. Dan saya rindu kebenaran firman ini saudara bagikan, saudara viralkan, sehingga banyak orang yang diberkati. Dan kami pada akhirnya memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan akan memperhatikan saudara. Dan Tuhan akan menjalankan visinya bersama dengan saudara. Amin. Amin, saudaraku. Saya senang sekali hari ini saudara bisa bersama-sama, dan kalau ada pertanyaan dan ada saudara-saudaraku yang secara khusus minta didoakan, mungkin ada pokok-pokok doa yang saudara rindu tulis, saudara-saudara silahkan saudara menuliskannya. Sebelum saya mengakhiri acara ini, saya mau berdoa. Kalau ada permintaan khusus, saudara mungkin perlu kesembuhan, saudara perlu terobosan keuangan, saudara perlu pemulihan ekonomi, ataupun ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, saya mau berdoa buat saudara-saudara. Amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya percaya sekali bahwa Tuhan itu ajaib, kuasanya juga ajaib, dan saya percaya Tuhan bisa melakukan hal-hal yang secara manusia agak sulit,
tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sambil menunggu permohonan doa, saya mau setel lagu ini buat saudara. Saya harap ini lagu bisa memberkati saudara. Umur kita bagai sekuntum bunga, pagi itu berlalu, sore tiada. Sadarlah kau manusia, semua kembali padanya. Seberkas bayangan di hari siang, sejenak terlihat dan menghilang. Sadarlah hai manusia, sujudlah pada yang kuasa. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan segera sirna. Jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan segera sirna. jangan andalkan harta dunia, pegang erat terang firman-Nya. Hati sabar hadapi cobaan, tak pernah kekeringan. Kita Memuji Tuhan bagai daun, tak pernah kekeringan. Bersuka cita memuji Tuhan.
Itulah saudara sebuah lagu yang mungkin 2 tahun yang lalu albumnya sudah selesai. Lagu tentang hidup ini hanya sementara. Lalu mau bikin apa dalam hidup ini saudara-saudara? Belajarlah untuk menggunakan waktu Anda melakukan kebaikan. Melayani Tuhan. Di tengah kesibukan cari nafkah, jangan lupa melakukan perbuatan baik. Kata firman Tuhan. Amin. Dan seperti janji saya mau mendoakan sahabat-sahabat yang sudah menuliskan pokok-pokok doa, dan saya sudah menemukan ini Ibu Yohana yang minta tolong doakan orang tua mantu saya sudah 8 bulan di tempat tidur lumpuh ya, kita doakan nanti Ibu Yohana. Jiha juga minta supaya ada rasa sakit tajam di bawah telinga, kita doakan. Nurpini yang minta didoakan supaya bisnis dilancarkan, amin. Ibu Setiawati juga doa supaya agak sulit melangkah jalan karena lutut kiri dan kena lemak, kena stroke ya, tidak bisa jalan. Kita akan berdoa buat hambanya ini. Ibu Neti juga yang minta dibantu supaya kesembuhan dari asam lambung. Saudara-saudara, Ibu Paula juga dari Sentani minta tolong didoakan anak mantu yang sudah 3 bulan ini sakit paru-paru. Tapi sampai saat ini masih lemah dan belum sembuh. Nah, Bapak Ibu, kita akan berdoa buat saudara kita ini. Doanya untuk masa depan anak-anak dan keluarga ini, untuk Ibu Aurel dan Gigi minta tolong doakan suami saya pastor supaya rumah tangga saya dipersatukan dan dipulihkan. Juga suami saya bisa meninggalkan hal-hal yang duniawi. Ibu Reta, sahabat kita yang setia, memohon bantuan doa supaya telinga saya yang kurang mendengar pada akhirnya dijamah oleh Tuhan. Aichen juga minta didoakan supaya suami saya kembali pulang dan bertobat. Kita imani Ibu, sama-sama tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Michelin minta supaya pergumulan rumah tangganya diselesaikan oleh Tuhan. Ibu Peggy Langko juga minta supaya ada kesembuhan. Ibu Esther minta supaya suami bertobat. Ibu Suwarni hanya memberikan peneguhan. Tapi saudara-saudara, ada beberapa saudara-saudara yang baru menyusul minta didoakan. Ibu Yulia ya, supaya suami saya Tuhan buka jalan dapat kerja lagi. Ibu Tirsa juga yang memberikan peneguhan firman-Nya sangat memberkati. Kita akan berdoa buat semua saudara-saudara. Bapak Ibu mewakili orang yang sakit yang minta Anda doakan, atau Anda sendiri yang sedang memerlukan jawaban, tolong taruh tangan kanan atau kedua tangan saudara di dada saudara. Mari kita mengimani kebenaran firman Tuhan. Kita meyakini kebenaran firman. Kita berdoa agar Tuhan menjamah kita. Amin. Percaya bahwa doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh hati besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabatku yang sakit, yang stroke, yang telinganya sakit, yang asam lambungnya naik, yang sedang bergumul dengan masalah diabetes, paru-paru, kanker, ataupun tekanan darah tinggi. Aku berdoa Bapa di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka. Untuk sahabat-sahabatku yang sedang punya masalah dengan pernikahan, suaminya yang mungkin sudah lari dari rumah, tidak tanggung jawab, Tuhan kembalikan, pulihkan, biarlah mereka bertobat dan kembali kepadamu. Untuk anak-anak mereka Tuhan pulihkan, kasih masa depan. Untuk yang sedang memulai usaha, berikan kelancaran. Untuk yang merindukan kehadiran seorang anak dalam pernikahan, Tuhan jawab doa mereka. Bapa, aku berdoa secara khusus untuk saudara-saudaraku yang sedang membutuhkan terobosan keuangan, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa terus berharap. Dengarkan Making Life Better. Yang belum tahu kalau Making Life Better sudah punya aplikasi Making Life Better, segera mendownload aplikasi Making Life Better dan bagikan kepada teman-teman Anda. Saudara-saudara yang sudah mendengarkan dan diberkati hari ini, jangan lupa viralkan video ini, sharing dengan teman-teman Anda. Dengan demikian Anda menjadi berkat bagi mereka. Amin. Tuhan memberkati. Salam untuk semua. Sampai jumpa lagi di Making Life Better yang berikutnya.
God bless you. Saya percaya ini akan menjadi berkat Anda. Amin.